Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam hidup keluarga kami ada satu peristiwa yang memang mengagetkan saudara ya. Dan satu kali ketika istri saya dan saya sedang jalan saudara ya, menikmati keseharian begitu. Yang kami tidak tahu ternyata tiba-tiba istri saya hamil saudara ya. Hamil anak kedua. Dan kehamilan itu tentunya membawa sukacita, ya seneng lah gitu ya, karena anak pertama sudah ada, Tuhan kasih kesempatan untuk ada anak kedua. Wah itu sukacita, walaupun juga kita bingung saudara ya, awalnya, anak kedua nanti berkatnya cukup apa enggak ya, kira-kira sanggup apa enggak begitu. Tetapi tentu sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kami berharap terus kepada Tuhan dan meletakkan percaya kami bahwa Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu. Jadi akhirnya seperti ya tradisi orang hamil saudara ya, kita dengerin musik klasik pada anak waktu masih dalam kandungan. Istri saya mendengar banyak musik rohani karena itu buat kesehatan otak katanya cukup bagus gitu ya. Jadi ya sudah kita melakukan hal semacam itu. Maka nah ini persoalan saudara ya. Kemudian karena di kandungan yang kedua ini, kehamilan kedua, rupanya istri saya makan agak jarang saudara ya, karena mungkin ya sudah tahu ya kandungan bagaimana hamil pertama, hamil kedua mungkin ya sudah ngerti lah, udah biasa begitu. Tapi rupanya proses makan itu agak kurang saudara ya, mungkin karena kerjaan tuntutan itu jadi suka lupa begitu. Tapi kami pikir semua biasa sajalah, semua baik begitu, dan kami selalu rajin ke dokter, periksa, dan sepertinya di dokter juga semua oke, baik, peristiwanya lancar dengan baik saudara ya. Nah sampai satu peristiwa kemudian adalah ketika mendekati kelahiran, di mana ketika kelahiran itu terjadi, dokternya mengatakan bahwa anak kami ini seperti tali pusarnya bermasalah, sehingga akhirnya tentu ibu-ibu tahu ya ada harus ngapa-ngapain begitu. Ya sudahlah kita ikutin. Dan sampai pada hari harus melahirkan, ternyata tali pusar itu melilit di leher anak kami. Dan kemudian ada terhalang saudara ya, jadi namanya placenta previa. Jadi di mana jalan lahir itu ternyata tertutup oleh placenta. Akhirnya sesar saudara ya. Dan waktu sesar, puji Tuhan berjalan dengan baik. Wah, dokternya datang pada saya yang menunggu, ada mertua saya, ada teman dari gereja juga nemenin. Pak, puji Tuhan selamat ya, anaknya laki-laki. Wah seneng saudara ya, seneng banget. Karena memang kita sepakat waktu istri saya hamil, kita anak pertama perempuan, kita sepakat sama Tuhan, laki perempuan sama saja. Yang penting laki-laki. Jadi kita pikir gitu aja saudara ya. Dan puji Tuhan laki-laki, sempurna semua beres. Wah kita seneng, saya tersenyum, mertua saya kasih selamat, semua teman kasih selamat. 1 jam berikutnya persoalan, yaitu ternyata anak saya paru-parunya bermasalah. Anak itu ternyata tidak bisa bernafas dengan baik. Jadi kalau bernafas dia harus pakai alat bantu oksigen. Disitulah ketakutan mulai datang. Disitulah saya mulai mempertanyakan Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Dokter akhirnya 1 jam berikutnya datang dan beritahu anak saya harus dilarikan ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, karena di sana untuk bayi yang baru lahir, peralatannya untuk nasional lebih lengkap. Wah, saya mulai bimbang sebenarnya. Saya mulai takut. Saya mulai gelisah. Saya mengerti firman Tuhan. Saya mengajar firman Tuhan. Tapi menjadi pergumulan. Ini gimana? Apa maksudnya? Jadi banyak berkecamuk pikiran. Terus ada tante datang, terus udah yuk urus dibantuin temen, bawa pakai ambulans, pindah ke rumah sakit yang besar. Dan saya bingung sebenarnya, saya nggak ngerti mesti ngapain. Kamu urusin itu administrasi, kata tante saya urusin anaknya. Oke, bawa ke atas. Proses, dan Anda tahu kami nggak punya uang. Jujur yang kita pikirkan, selain kesembuhan, biayanya berapa? Saya cuma nambah Tuhan, full time melayani. Uang dari mana? Istri saya bekerja, tapi tidak mengcover untuk peristiwa ini. Tetapi Tuhan mengcover segala sesuatu. Akhirnya anak itu masuk inkubator, Bapak Ibu, dan yang mengagetkan kemudian ternyata bukan cuma paru-paru yang tidak bisa bergerak atau berfungsi dengan baik, jantungnya juga bocor, otaknya pendarahan. Bapak Ibu, hari itu menjadi hari-hari gelap di rumah tangga kami. Saya dengan istri banyak berdoa, tapi juga menangis. Tuhan apa maksudmu? Tiap kali datang melihat anak itu di inkubator, cuman rasa menyerah, kalah, takut, gak sanggup. Rasanya saya mesti ngapain Tuhan? Karena biaya, yang saya pikir Tuhan biaya itu gimana Tuhan? Kesembuhannya bagaimana?
Saya nggak berani sentuh anak saya. Hari kedua saya cuma lihat datang. Istri saya masih karena habis sesar harus bed rest dulu di rumah sakit pertama. Hari kedua sore suster yang ngomong, "Pak, sentuh anaknya." "Emang nggak apa-apa sus?" "Nggak apa-apa Pak, biar anaknya tahu kalau bapaknya ada." Hari ketiga saya nangis, saya lemes, saya bimbang, bingung, Tuhan kalau gede nanti gimana. Roh Kudus bicara. Roh Kudus sekali lagi menyertai, tidak pernah tinggalkan. Dan dia berkata begini, "Bukankah kasih karuniaku cukup buat kamu?" Dan waktu kata itu muncul mengingatkan saya, iya ya Tuhan. Kalau kasih karunia buat saya dengan anak saya cuma 9 bulan, 10 hari dan cuma sekian hari, saya harus mengucap syukur. Dan sejak hari itu, saya dengan istri sepakat, suara itu turun kepada saya, tapi juga turun pada istri saya. Jadi kami sepakat, kami mengangkat tangan, aku percaya rancanganmu dahsyat, ajaib. Dan Anda tahu, waktu kami belajar percaya kepada Tuhan, ternyata besoknya kesembuhan mulai terjadi. Yang 100% pakai mesin alat oksigen, besoknya 10% paru-parunya mulai bisa berkembang, berfungsi. 90 pakai mesin. Terus 11 hari, 15 hari, 18 hari, lepas mesinnya, dia bisa bernafas. Sampai hari ini, umurnya 13 tahun. Sehat. Jantung yang bocor, dipulihkan Tuhan sekitar 2,5 bulan. Ditutup. Profesor mengatakan ini mujizat Pak. Saya bilang amin, itu mujizat. Tuhan saya melakukan. Dan otaknya yang mengalami pendarahan, darah kering, apa istilahnya ya, darah itu tidak menggumpal di otak tapi hilang saudara, sehingga berfungsi dengan baik. Dan anak itu sekarang sekolah dengan baik. Wow. Bapak Ibu, hidup ini memang penuh misteri, unpredictable. Tetapi ketika di dalam Tuhan, Anda terima ketenangan, terima jawaban, terima kekuatan, terima mujizat. Saya tidak tahu bagaimana yang Anda alami, peristiwa apa yang Bapak Ibu yang buat menangis, hancur, kalah, PHK atau yang lain. Tapi saya mengalami dengan keluarga saya. Bukti nyata Tuhan ajaib, Tuhan hidup. Dan saya mengajak saudara tetap berserah, percaya pada Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Sehingga mujizat, kemenangan, pertolongan tetap turun bagi Anda dengan saya. Kiranya kesaksian akan berkati saudara untuk setia dan bertahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.